Aku jelas seekor hewan peliharaan tingkat S dalam legenda. Tapi orang tuaku menganggapku sebagai putri duyung kelas terbawah. Dibuang ke tempat sampah untuk bertahan hidup sendiri. Tak kusangka saat itu aku mengalami serangan. Aku hanya bisa mencari seseorang. Kebetulan bertemu dengan Marsekal Kekaisaran yang terluka. Maka aku mengabaikan keinginannya. Tapi Marsekal itu memandang rendah padaku. Karena dia memiliki gen tingkat Super S. Dalam lebih dari 20 tahun. Tidak bisa menandinginya sama sekali. Mungkin, detik berikutnya, Marsekal itu tubuhnya tegang, matanya bergetar. Putri duyung kelas terbawah ini ternyata berhasil mencocokkan dengan dia. Luka-luka di tubuh Marsekal mulai menghilang. Tatapannya penuh kerumitan. Melihat ke arah putri duyung yang berbaring di atasnya. Menekan hati yang bergelora dalam hati. Perlahan mendorongnya menjauh. Menahan lengan bagian dalam. Ingin memanggil otak bintang. Mengirim sinyal darurat. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di belakang. Melihat gadis di depan yang sama sekali tidak bersenjata. Sehen Zhouyan tak bisa menahan diri, bertanya padanya. Kamu dari mana berasal ikan duyung kecil ini? Ternyata menangkapku dan membawaku pulang. Apakah kamu tidak punya keluarga? Nada suaranya mengandung ancaman. Tapi Siun menggelengkan kepala. Dia menceritakan bagaimana keluarganya meninggalkannya. Memilih mempercayai fitnah yang dilancarkan pengasuhnya. Membuang dirinya ke tempat sampah. Namun Siun tidak menyerah. Karena tidak ada yang menginginkannya. Maka dia harus mencari makan sendiri. Kata-kata Siun. Membuat seorang marsekal kekaisaran, Shen Zhouyan, tidak bisa menahan alisnya mengkerut. Dia belum pernah mendengar. Ada anak kucing atau anak anjing dari keluarga mana yang bersumpah akan merawat diri sendiri. Ternyata galaksi ini dibagi antara manusia dan makhluk lain. Makhluk yang memiliki sifat manusiawi. Semua berkesempatan untuk cocok dengan manusia. Jadi, tidak perlu lagi mencari makan dengan susah payah. Dirawat oleh manusia yang cocok. Dan lingkungan antar bintang begitu tenang. Ada manusia yang penuh dengan kekuatan tempur untuk melindungi diri. Dia menatap dalam-dalam ikan duyung kecil ini dengan pandangan yang tajam. Entah kenapa aku merasa dia agak menarik. Sama sekali tidak bisa mencocokkan manusia tingkat C ke atas. Hanya bisa dikirim ke sampah masyarakat di lapisan bawah. Tapi Siun mungkin masih belum tahu. Bahkan dia, gen tingkat super S teratas, bisa mencocokkan. Jika hal ini sampai terbongkar oleh para bangsawan teratas di ibu kota bintang, bisa jadi perebutan untuknya akan memicu badai berdarah. Jika keluarga bodoh itu sendiri menggantinya. Seperti apa sebenarnya seorang jenius itu? Saya takut mereka nanti akan menyesal sampai muntah darah. Maka seorang marsekal kekaisaran terluka, Shen Zhouyan, pasti di gunung. Memutuskan untuk mengadopsi Siun. Manusia kecil. Karena kamu juga tidak punya rumah. Mulai sekarang ikutlah bersamaku. Tepat pada saat itu, terdengar suara berminyak dari luar pintu. Putri duyung kecil. Kamu masih keras kepala sekarang? Cepat cocokkan dengan aku. Siun mendengar suara di luar. Wajahnya berubah. Dengan cepat mendorong Shen Zhouyan bersembunyi. Cepat sembunyi dengan baik. Orang jahat datang. Dia memiliki senjata inti energi tingkat C. Kita akan dibunuh olehnya. Dan semarsekal Shen Zhouyan terkejut saat dia didorong ke tempat tidur oleh dia. Sangat tepat. Bisa membunuhnya. Setelah mendengar beberapa kalimat, dia mulai mengerti. Bisa dibilang dia benar-benar mengerti. Orang yang berani dan bejat ini yang memberi dia obat. Dan Siun meskipun takut dan gemetar. Tetap tenang dan berani menahan di depan pintu. Biarkan Shen Zhouyan pergi lebih dulu. Perasaan dilindungi untuk pertama kalinya. Ini adalah perasaan yang tidak pernah Shen Zhouyan rasakan sejak lahir. Tapi Siun sedang mendorong pintu. Sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Shen Zhouyan. Hanya merasakan sentuhan hangat dari telapak tangan di atas kepala. Kalau begitu aku benar-benar tidak manusiawi. Buka. Biarkan aku. Shen Zhouyan mendorong pintu dan keluar. Pria yang mengetuk pintu itu tertangkap tidak siap. Langsung terjatuh terguling-guling. Pria itu marah dan malu sekaligus. Tapi saat dia mengangkat kepala, dia melihat seorang pria keluar di depan Siun. Dia langsung kehilangan kendali. Sambil mengumpat, dia mengumpulkan kekuatan di tangannya. Mengaktifkan kekuatan inti energi tingkat C. Ingin membunuh Shen Zhouyan. Mungkin, ngintip sekali lagi. Dia belum sempat bereaksi. Lehernya dicekik dan ditekan keras ke lantai semen. Debu bertebaran kemana-mana. Hal ini membuat pria itu tak bisa percaya. Lalu sangat ketakutan. Namun Shen Zhouyan tidak berniat membuang waktu dengannya. Dengan santai dia meremas kepala pria itu hingga hancur. Memberikan inti energi itu kepada Siun. Dan Siun terpaku memandang inti energi di tangannya. Hatinya sangat senang. Dengan cepat dia menelan inti energi itu.
Seiring inti energi itu dicerna, kelemahan dan kelembutan akibat pencocokan juga hilang, membuat seluruh tubuhnya berenergi kembali. Saat itulah, otak bintang tiba-tiba mengirim sinyal. Shen Zhouyan terhenti sejenak, ngangkut jam di punggung. Segera menerima sinyal tersebut, memerintahkan orang untuk segera mengirim kapal bintang untuk menjemput keduanya kembali ke ibu kota bintang. Shen Zhouyan kembali ke rumah kecil dan mulai berkemas barang-barangnya. Putri Duyung, ikuti aku. Kapal bintang akan segera datang. Xiyun mengangguk dengan kebingungan. Tidak bertanya lebih banyak. Sejen Zuin rela memberinya inti energi, pasti dia orang baik. Dia mengemas sebuah tas kecil. Barang bawaannya sangat sederhana sampai Sejen Zuin tidak tega melihatnya. Sebagai putri duyung yang sangat menyukai perhiasan, dia bahkan tidak memiliki sebutir mutiara pun. Dia dalam hati bilang, setelah kembali ke planet ibu kota, akan membelikan putri duyung itu pakaian dan perhiasan termahal. Keluarga bodoh itu pasti tidak pernah peduli padanya, apalagi membelikannya barang. Tiba-tiba Sejen Zuin terdiam. Dengan tiba-tiba bertanya, Putri Duyung, siapa yang menyelenggarakan? Xiyun dengan bersemangat mengangkat tas kecil itu. Jenderal Anderson, ya. Alis dan matanya sedikit mengerut. Tanpa menunjukkan perasaan, tersenyum tipis. Benar-benar berkat wanita kecil ini. Konspirasi yang dipersiapkan Anderson selama bertahun-tahun justru menghancurkan dirinya sendiri. Mengenai si putri duyung palsu itu, di bawah amarah Marsekal Anderson, betapa kejamnya hukuman yang akan diterima. Sudah bisa dibayangkan. Saat dia berpikir sejenak, menganggap tiket ke bintang ibu kota terlalu berharga. Tidak ingin pergi. Lagi-lagi mencari-cari di kamar kecil yang berantakan. Tapi justru dilihat oleh Shen Zhouyan. Kamu sedang cari apa? Xiyun mengangkat kepala dari karung kecil itu. Wajahnya yang cerah dan lembut menunjukkan ekspresi wajar. Ngambil sampah? Ya. Bahkan ujung hidung kecilnya masih berdebu. Sangat lucu dengan sikap sungguh-sungguh. Sampah masyarakat. Jangan khawatir. Aku tidak akan menipu kamu secara cuma-cuma. Aku mengutip sampah untuk menghidupi kamu. Senyum Shen Zhouyan menarik ke samping dengan kasar. Sebagai makhluk pria dengan kedudukan tertinggi di seluruh galaksi, tak disangka suatu hari dia akan bergantung pada betina untuk menghidupi dirinya. Bahkan mengumpulkan sampah untuk membiayai dirinya. Shen Zhouyan dengan putus asa memijat pelipisnya. Wajahnya perlahan memerah. Awalnya ingin menjelaskan. Namun melihat penampilan Xiyun yang serius mencari, dia tidak bisa menahan diri dan terdiam. Dia yang biasanya dingin seperti besi. Entah kenapa hatinya terasa sedikit iba. Semakin tinggi levelnya, semakin membutuhkan manusia untuk dimanjakan dan diperlakukan dengan lembut. Tidak boleh merasa sedikit pun diperlakukan tidak adil. Betina tingkat B ke atas adalah status terhormat tanpa ragu di antar bintang. Semua orang akan berbuat untuk mereka, memanjakan mereka dan memberikan kemudahan. Namun betina kecil ini jelas lebih dari tingkat A. Bahkan mungkin betina tingkat S legendaris. Namun hidup sengsara di tempat pembuangan sampah ini. Pandangan Shen Zhouyan menjadi gelap. Ini adalah betinanya. Karena pencocokan sudah berhasil, dia harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai manusia jantan. Shen Zhouyan melangkah panjang. Melangkah maju dengan cepat. Merampas tas di tangan Xiyun. Melihat putri duyung kecil yang terkejut. Baru saja mencapai setinggi dadanya. Mengenakan jas seragam militernya yang longgar. Memperlihatkan tulang selangka yang putih dan halus. Tatapan Shen Zhouyan berubah gelap. Jika dilihat oleh para jantan di luar seperti ini, entah berapa banyak jantan lagi, seperti si bodoh barusan itu, berani menantangnya tanpa tahu diri. Shen Zhouyan dengan alami mengangkat Xiyun, membiarkannya duduk di lengan besarnya. Xiyun menjadi terpaku karena itu. Wajahnya langsung memerah. Sirip ekornya bergoyang karena kebingungan. Entah bagian mana dari tubuh Shen Zhouyan yang tersapu, membuatnya langsung kaku. Tangan kecil yang lembut itu bertumpu di dada kerasnya. Shen Zhouyan memang menjadi kaku. Dia belum pernah berdekatan dengan betina sebelumnya. Tidak menyangka terasa begitu lembut. Karena baru saja menghiburnya. Masih terasa aroma dirinya di tubuhnya. Aroma kuat dari hormon masking. Xiyun masih kecil sedikit berjuang. Shen Zhouyan tiba-tiba menahan pinggangnya dengan keras. Suara serak berkata, jangan bergerak. Suara itu tidak lagi keras dan dingin. Ternyata ada sedikit rasa malu yang memohon. Xiyun mengangkat wajahnya. Melihat wajah Shen Zhouyan yang dekat sekali. Pada wajah tampan dan dinginnya yang menonjol. Ternyata dia melihat malu yang dipaksa tersembunyi. Dia lemah lembut berkata, kamu siapa? Setelah cukup lama, Shen Zhouyan menghembuskan napas. Menutupi dia dengan jaket besar.
hampir menutupi seluruh tubuhnya. Tingkat kecocokan dengannya terlalu tinggi. Dia hanya tersentuh ringan oleh dia. Sudah tidak mampu menjaga ketenangan dan pengendalian diri. Aku adalah makhluk jantanmu. Tentu saja harus bertanggung jawab. Kamu pergi seperti ini akan sangat berbahaya. Betina kecil. Pada saat itu juga, kapal bintang yang menjemput Shon Zuin segera tiba. Demi menjaga kerahasiaan. Yang datang hanyalah sebuah kapal pengawal terkecil. Hanya cukup untuk 2 orang tinggal. Yang mengemudikan kapal bintang adalah asisten terpercaya Marsekal Shen Zouyan, Gardner. Saat dia membuka pintu kabin. Namun menerima peringatan dari Shen Zouyan, Gardner hanya bisa diam. Dan ketika dia melihat Xion, langsung terdiam. Pada dirinya sama sekali tidak ada ciri-ciri hewan. Hampir seperti manusia wanita tingkat legenda. Membuat dirinya tidak tahan ingin berlutut menyerah. Sampai mendengar Shen Zouyan batuk pelan. Gardner langsung sadar. Sedangkan Xion bingung digendong Shen Zouyan ke kapal bintang. Dengan penasaran memandang dekorasi dalam kapal bintang. Meskipun dia sudah lama berpindah ke sini. Namun pemahamannya tentang dunia antar bintang masih sangat dangkal. Semuanya akan cocok untuk manusia. Menenangkan jiwa mereka yang hampir memberontak. Melihat putri duyung kecil yang ada di hadapannya. Lihat deh si putri duyung mini ini. Tepat saat itu. Apa itu? Si menunjuk ke bintang yang bersinar memikat di kejauhan. Dengan penasaran berkedip, matanya yang panjang berkedip-kedip. Itu adalah tata surya. Di sistem tata surya terdapat bumi kuno yang legendaris. Shen Zouye melirik sekilas. Dengan sabar, Na melakukan penjelasan. Bumi telah dikunci selama 300 tahun. Tidak ada orang lagi yang bisa masuk. Para nenek moyang dari kekaisaran biru tua kami. Mereka migrasi dari planet kuno ini. Namun dia tidak menyadari. Di bawah bayang-bayang tubuh tingginya, si kecil betina yang seharusnya lemas kaku seketika. Sedikit tolol dan bingung. Bumi. Bukankah itu tempat dia tinggal? Apakah dia tidak terbangun di dunia berbeda? Melainkan terlempar ke masa depan. Sementara itu Shen Zouye masih sibuk cerita panjang lebar tentang mereka. Penelitian tentang bumi kuno. Tapi tidak menyadari ekspresi aneh si kecil betina di depan. Xion berpikir, jika ini memang masa depan, maka sepertinya dia sudah mendapatkan pekerjaan. Masih pekerjaan yang sangat aman. Diberikan oleh negara. Dia tidak memberitahu Shen Zouyan, melainkan memutuskan menunggu sampai di ibu kota bintang. Kemudian pergi sendiri untuk menyelidiki. Bagaimanapun juga, dia tidak yakin tentang bumi kuno itu. Apakah itu bumi tempat dia tinggal? Dan identitasnya sebagai manusia bumi. Apakah akan membawa risiko tertentu? Tunggu dia dapat kerja dulu. Akhirnya bisa rawat si mini manusia ini. Membayar tiket kapalnya. Tepat saat itu, Gardner mengetuk pintu. Makan malam sudah datang. Dia menyiapkan beberapa ikan sarden. Ikan kod dan kerang juga. Semua adalah hewan laut yang sangat segar. Beberapa bahkan masih bergerak di dalam cangkangnya. Dan Xion terdiam saat membuka tutupnya. Dia menutup kembali dengan 2 ekor udang yang masih hidup dan aktif. Dia adalah putri duyung. Tapi juga benar-benar manusia bumi. Tidak terbiasa makan makanan mentah seperti ini. Maka dia menunduk sambil berjongkok di dekat perapian yang berderak-derak. Sibuk bekerja dengan terengah-engah. Dari perapian tercium bau ikan yang terbakar. Namun dilihat oleh Shen Zouyan yang baru selesai mandi. Matanya langsung mengecil. Mengira Xion terbakar api. Dia yang belum pernah secepat itu cemas. Melangkah cepat mendekat. Angkat Xion dan pegang dia ke samping. Meletakkannya di tempat tidur dan memeriksa tubuhnya dengan teliti dari atas sampai bawah. Terbakar di mana? Apakah sakit? Tangan Si memegang ikan sarden yang baru saja dipanggang. Wajahnya penuh kebingungan. Dan telapak tangan lebar sang jantan masih berada di tubuhnya. Memeriksa dengan cermat. Menyentuh bagian-bagian sensitifnya. Wajah Xion menjadi merah. Mulai berontak. Shen Zouyan terkejut. Matanya beralih ke ikan sarden di tangan Si. Kamu memanggang ini? Si langsung mengerti kekhawatiran Shen Zouyan. Kupikir dia sedang memanggang dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya juga seekor ikan. Ternyata manusia sekarang hanya mengonsumsi cairan nutrisi. Mengangkat ikan sarden. Kamu mau coba? Melihat ikan panggang itu dihadapkan ke matanya. Shen Zouyan merasa terkejut dan tersentuh lagi. Betina kecil itu ternyata mau berbagi makanan dengannya secara sukarela. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki banyak jantan. Cairan nutrisi adalah suplemen terbaik kami. Dia bukan ikan. Bagaimana mungkin makan ikan? Ternyata sekarang manusia hanya mengonsumsi cairan nutrisi. Tidak boleh makan makanan lain. Shen Zouyan tidak pernah sabar pada orang lain. Tapi sekarang justru sangat sabar. Menjelaskan dengan lembut.
Ini adalah tabungan bersama kami manusia. Kami tidak seperti makhluk lain yang membutuhkan makanan. Cairan nutrisi adalah suplemen terbaik bagi kita. Meskipun ini memang tabungan bersama. Tapi entah kenapa, Shen Zhouyan merasa tatapan Si Yun kepadanya. Tiba-tiba seperti mengandung rasa terkejut. Itu adalah rasa yang lebih lezat daripada nutrisi cair termahal manapun. Seorang marsekal kekaisaran, Shen Zhouyan, masih berpikir apakah betina kecil itu memang demikian. Apakah ada sesuatu yang tidak dipahami? Ikan itu pun dimasukkan ke mulutnya. Shen Zhouyan terkejut. Secara tak sengaja mengucapkannya. Manusia benar-benar tidak bisa makan ini. Gerakannya membeku. Rasa asin dan gurih dari jus meledak di mulutnya bersama daging yang empuk. Aroma yang belum pernah dirasakan seolah menembus sumsum tulang. Rasa itu lebih lezat daripada cairan nutrisi mahal apapun. Pupil Shen Zhouyan bergetar. Untuk sesaat lupa mengunyah. Kemudian Si Yun, putri duyung tingkat es yang dibuang, kembali memasukkan seuntai ke mulutnya. Seuntai ini juga disertai kulit ikan yang sedikit gosong. Mata Shen Zhouyan membelalak. Tangan menggenggam erat menjadi tinju. Hampir ingin berkata, ini bau apa ini? Mengapa makanan yang tidak boleh dimakan manusia bisa memiliki rasa yang begitu lezat? Bahkan dia yang terkenal dengan pengendalian diri pun tidak bisa menolak. Ini apa? Ini adalah ikan sarden. Ditambah beberapa bumbu. Si Yun menjelaskan dengan serius. Di kapal hanya ada berbagai suplemen gizi yang meninggalkan rasa. Juga ada tambahan untuk menyesuaikan rasa suplemen gizi. Dia hanya bisa menggunakan tambahan untuk memberi rasa. Masih belum enak. Tapi ini sudah membuat Shen Zhouyan benar-benar terkejut. Dia tiba-tiba berdiri dengan cepat. Menghubungi Gardner. Mengeluarkan peralatan medis kapal untuk pemeriksaan menyeluruh. Ini membuat Si Yun terkejut. Periksa saja. Makan ikan harus diperiksa seluruh tubuh. Setelah hasil pemeriksaan keluar, Shen Zhouyan membuka matanya dengan cepat. Tidak percaya menghembuskan napas. Tubuhnya juga tidak menunjukkan masalah apapun. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Matanya bahkan memancarkan semangat yang membara. Bahkan menatap Si Yun dengan mata berkaca-kaca. Dalam kebingungan Si Yun, Shen Zhouyan berkata dengan penuh semangat. Ini adalah penemuan besar di seluruh galaksi. Manusia bisa makan makanan. Sifat kecil ayam. Kamu telah melakukan sesuatu yang mengubah seluruh galaksi. Si dengan bingung menatapnya. Dia seperti manusia purba yang pertama kali menemukan bahwa pisang bisa dimakan, sangat bersemangat. Si sekarang yakin bahwa peradaban galaksi ini terputus. Pengaruhnya benar-benar sangat mengerikan. Hampir sepenuhnya mengubah kehidupan manusia. Kemudian wajah keren dan dingin seorang marsekal kekaisaran yang terluka, Shen Zhouyan. Tiba-tiba muncul beberapa semburat merah gugup. Dengan sangat berat hati berkata, betina kecil. Makanan lezat itu. Bisakah kamu berikan aku sekali lagi? Hanya sekali. Saya akan menukarnya dengan Anda. Shen Zhouyan mencari di dalam kamar. Mengeluarkan sebuah inti kristal kecil. Tampaknya jauh lebih besar dari inti energi tingkat C yang dia telan sebelumnya. Senjata inti energi tingkat tersebut jauh lebih besar. Memberikan kepada Si Yun. Melihat Shen Zhouyan membongkar mencari inti energi berharga. Akhirnya menaruhnya di depan Si Yun seolah harta karun berharga. Lalu seperti anjing serigala besar yang mengibaskan ekornya. Berdiri di meja makan dan menatapnya dengan penuh kerinduan. Sudut mulut Si bergetar sedikit. Untuk sementara waktu, sarden itu hilang. Cahaya di mata Sung Zhouyan padam. Tapi, apakah kamu pernah mencicipi kerang tiram? Gardner yang berdiri di samping penuh kekagetan. Setengah jam kemudian, keduanya sudah kehilangan semua kekuatan dan cara. Dan makanannya begitu harum. Ekspresi Si sulit diungkapkan saat menatap mereka. Sung Zhouyan berlutut. Tangan mendukung di lutut. Tiba-tiba ujung hidungnya agak merah. Gardner menunduk dan makan kerang tiram, pria keras hati menangis. Namun mereka semuanya sadar dengan tegas. Mereka telah mengalami titik balik takdir galaksi. Bahkan dengan bantuan makhluk duyung betina ini. Menemukan bahwa manusia dapat mengonsumsi makanan. Dan makanan ini begitu harum. Sejak peradaban bumi kuno berakhir. Manusia di kerajaan ini hidup sesuai dengan norma umum. Menggunakan teknologi yang tersisa. Seperti meraba-raba dengan susah payah dalam kegelapan. Tidak berani membayangkan. Setelah berita ini menyebar. Akan menjadi perubahan seperti apa? Ini mungkin prestasi politik paling mengerikan selama masa jabatannya. Nama betina kecil itu akan tersimpan selamanya dalam sejarah. Betina yang muncul di planet miskin 4172 ini. Seperti cahaya yang turun dari langit. Memberikan mereka kehidupan baru yang penuh misteri. Tiba-tiba otak bintang Shen Zhouyan tersambung. Planet ibu kota sudah sangat dekat di depan mata.
Dia menghapus air mata di sudut matanya. Mengembalikan sikap dingin seorang marsekal kekaisaran. Anda seharusnya sudah hampir sampai di planet ibu kota. Apakah Anda sudah memutuskan pencocokan? Mungkin ini terlalu lancang. Tapi saya harus mengatakannya meski mempertaruhkan nyawa. Betina yang mendekati tingkat es itu sudah marah. Dia mengatakan tidak percaya ada betina yang lebih hebat dari dirinya di kekaisaran. Apakah Anda ingin menenangkannya? Kalau tidak, Anda akan mati. Yang ditemukan oleh bawahannya untuknya. Ini adalah betina tertinggi tingkat tertinggi yang diketahui di kekaisaran saat ini. Bentuk aslinya adalah seekor kucing. Dan ini adalah jenis betina paling populer di kekaisaran. Dan ratingnya telah mendekati tingkat Super S secara tak terbatas. Yang tertinggi di antara betina yang diketahui adalah tingkat A. Para pejantan tingkat S terbaik adalah dia. Meskipun tidak bisa sepenuhnya cocok. Tapi kemampuan penghiburannya cukup untuk membuat para bos tingkat S tetap mempertahankan kestabilan mental mereka untuk sementara waktu. Oleh karena itu, banyak bangsawan dan tokoh penting telah memesan dia sejak dia dewasa. Bahkan meskipun Senobat Shen Zhouyan adalah marsekal. Membiarkan seorang betina Super A yang mulia begitu saja adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Betina mempunyai hak untuk menolak penghiburan darinya selamanya. Gadis kucing itu menyeringai dengan matanya yang agak cekung. Dengan tidak sabar mengetuk lengannya. Apakah karena dia adalah marsekal? Dia bisa lebih sombong dari pejantan lain? Dia harus tahu. Aku berhak membuat dia selamanya tidak bisa menerima penghiburanku. Jika saya tidak salah ingat. Marsekal sudah berusia 29 tahun. Bibir merah wanita kucing menampilkan sindiran. Jika sampai usia 30 tahun masih belum bisa mencocokkan dengan betinanya sendiri. Marsekal juga akan mengalami akhir kematian yang pasti. Dia terhadap jantan yang dipilihnya. Malah berani tidak menghargainya, membuatnya sangat marah. Bawahan dengan tergesa-gesa dan hati-hati meminta maaf. Maaf. Sedangkan betis mendengar penolakan Shen Zhouyan. Marsekal, kami tidak berpikir seperti itu. Sedangkan Shen Zhouyan berbicara dengan nada dingin seolah bisa membunuh. Saya sudah memiliki betina saya sendiri. Jika masih melakukan hal seperti ini tanpa izin, pergi sendiri. Dia sudah memiliki Xiun. Tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan betina lain lagi. Juga tidak menganggap mereka bisa dibandingkan dengan Xiun. Dalam hal kemampuan menenangkan tanpa diskriminasi lebih kuat. Dan Betis mendengar penolakan dari seorang marsekal kekaisaran yang terluka. Langsung menjadi sangat marah. Telinga kucingnya berdiri tegak. Bulu di seluruh tubuhnya berdiri tegak. Ini adalah pertama kali darah bangsawannya ditolak oleh jantan manusia. Kalau begitu, kamu masih memintaku datang. Apakah ini sengaja mempermalukan aku? Aku ingin lihat dia bisa menemukan apa. Betina yang lebih hebat dariku. Beberapa orang akhirnya tiba di ibu kota bintang. Shen Zhouyan membawa Xiun ke dalam kapal terapungnya. Matanya yang bening seperti putri duyung menyentuh dengan lembut dinding logam bagian dalam kapal terapung itu. Terpesona oleh benda baja raksasa ini. Mengagumi bahwa teknologi manusia antar bintang telah berkembang sampai pada tingkat ini. Harus diketahui bahwa pada zamannya, bahkan perjalanan manusia ke bulan adalah tugas besar yang sulit. Kapal terapung bukankah seperti pesawat yang dulu pernah diimajinasikan? Xiun sangat ingin bisa mengemudikannya sendiri. Xiun sangat ingin bisa mengendalikan sendiri. Dengan penuh harap menggenggam kedua tangan. Bertanya kepada Shen Zhouyan dengan nada memohon. Bisakah kamu mengajariku mengemudikan kapal terapungmu? Shen Zhouyan terdiam dengan berat. Xiun tidak hanya tidak merasa jijik, bahkan dia menawarkan untuk mengajarkannya mengemudikan pesawat hover. Bahkan dia mengajukan diri untuk mengajarkan dia mengemudikan pesawat hover. Shen Zhouyan menelan rasa gugupnya. Telinganya langsung memerah. Rambut di dahinya jatuh menutupi mata. Jika ada orang yang dikenal di sini, mereka pasti akan terkejut. Sang marsekal yang dingin ternyata begitu malu hingga bingung. Di balik punggung tangan, urat-uratnya menegang dan dia berkata dengan tegang. Baik. Namun, membuat si kecil betina belajar mengemudikan pesawat hover. Itu masih terlalu menyulitkan Yu. Jika Asosiasi Perlindungan Betina mengetahui, mereka akan menganggap dia menyiksa betina. Dia menganggap ini hanya sekadar agar si kecil betina menabrak dan bermain dengan pesawat hover itu. Seperti mainan baru yang menyenangkan. Bola benang dan mobil remote seperti itu. Dia menunjukkan kepada Xiun sebuah demonstrasi. Membiarkan Xiun duduk di kursi pengemudi. Pengalaman mengemudi. Xiun malah belajar cara mengemudi dengan cepat. Pupilanya bergetar, seorang marsekal kekaisaran yang terluka, Shen Zhouyan. Dia ternyata melihat seekor putri duyung betina sedang mengemudikan kapal melayang. Bahkan menghindari bangunan. Membalikan kapal dan memasukkannya ke tempat penyimpanan. Shen Zhouyan memegang erat pegangan di kedua sisi kursi. Ekspresinya sudah tidak bisa digambarkan dengan kata terkejut.
Hatinya bergelora penuh warna. Betina kecil ini sejak dikenalinya, berkali-kali melebihi batas imajinasinya. Sekarang dia mulai khawatir. Apakah dia makhluk betina legendaris yang melebihi gen tingkat Super S? Meskipun dia sebagai jantan tingkat S, tetap tidak bisa layak untuknya. Satu betina bisa mencocokkan dengan beberapa jantan. Sedangkan satu jantan hanya bisa mencocokkan dengan satu betina. Ini karena kelangkaan dan nilai betina yang berharga. Kemampuan menghibur adalah dasar kelangsungan hidup jantan. Demi menyelamatkan lebih banyak betina, maka kekaisaran mendorong betina untuk mencocokkan lebih banyak jantan. Meskipun hukum demikian tidak bisa dilanggar, namun jantan dengan kekuatan besar masih lebih berharap bahwa betinanya hanya memiliki satu jantan, yaitu dirinya sendiri. Kalau tidak, frekuensi dan kesempatan untuk menghibur akan sangat berkurang. Shen Zhouyan sudah merasa cemas. Apakah Xiun akan direbut oleh jantan lain? Bakatnya terlalu menakutkan. Bayangan betina kecil itu dibawa oleh jantan lain. Berbicara lembut seperti dengan jantan lain. Shen Zhouyan mengatupkan bibirnya dengan erat. Jantungnya tiba-tiba terasa sakit sedikit. Dia harus tampil dengan baik, agar betina kecil itu melihat daya saingnya. Setelah Xiun belajar mengemudi, dia berencana mengendarai mobil keluar mencari pekerjaan. Namun tanpa diduga beberapa kilometer jauhnya, seorang pria muda yang memancarkan aura kuat dari seluruh tubuhnya melepas helmnya dengan tiba-tiba, menatap tajam ke arah sana. Orang itu memiliki wajah tampan berdarah campuran. Rambut pendek berwarna emas yang bebas dan keren. Hidungnya mancung dan matanya dalam. Masih memiliki bahu yang kokoh dan otot yang jelas. Pada tubuhnya yang mengenakan rompi ketat khusus berwarna abu-abu. Ada satu garis tato huruf kecil yang merayap di lengan. Di lengan dipasang cincin penekanan hormon logam. Di pergelangan tangan ada alat pemantau kondisi tubuh yang berharga. Ia langsung memperhatikan dia. Orang tersebut tersenyum kecil di sudut bibirnya. Tanpa ragu menarik pedal gas dan mengejar. Di lingkungan yang jauh, sedang berdiskusi dengan bawahannya tentang menangkap mata-mata. Seorang marsekal kekaisaran tiba-tiba terkejut. Tubuhnya kaku seketika. Para inti kekaisaran memandang dengan bingung. Ekspresi wajahnya yang tiba-tiba menjadi kaku. Kedalaman pupil biru tua menyusut. Dan memandang dia menghentikan rapat. Dengan langkah besar berbalik dan keluar. Bayangan tubuhnya tampak sedikit cemas. Semua yang hadir belum pernah melihat marsekal kehilangan kendali seperti ini. Bahkan pergi dari rapat militer inti. Ternyata langsung merasa sesuatu. Kendaraan tal aku dinyalakan. Saat dia pergi, Gardner diam-diam menjemputnya. Kendaraan talnya meskipun bisa memiliki fungsi menghilang selama periode tertentu. Tapi agar tetap rendah hati, dia tidak menambahkan identifikasi diri. Jika Yun keluar, orang akan mengira dia adalah seekor betina tanpa latar belakang. Wah, gawat nih. Sulit untuk melangkah di pasar tenaga kerja. Dan mengemudi kendaraan tal lain untuk mengejar berdasarkan posisi. Hanya saja, lokasi adalah kota biru tua. Pusat perdagangan manusia. Bagaimana Yun bisa pergi ke tempat seperti itu? Shen Zhouyan mengerutkan kening. Hanya mempercepat saja. Pasar tenaga kerja yang selalu penuh dengan berbagai karakter itu tidak menyangka. Namun, betina dari tingkat bawah seperti Yun. Di pasar tenaga kerja sangat sulit untuk melangkah. Dia mencari-cari dengan keras. Bahkan tidak menemukan posisi yang cocok. Tapi dia tidak putus asa. Permisi, jika saya memiliki pengetahuan tentang bumi kuno. Bisa melamar pekerjaan apa ya? Pedagang bingung. Tampak memandangnya seperti orang bodoh. Setelah beberapa saat, marah dan berkata, "Kamu datang untuk mempermainkanku, kan? Jika kamu tahu tentang pengetahuan bumi kuno, seharusnya sudah menjadi profesor di Akademi Militer Kekaisaran. Masih di sini membuang-buang waktuku. Bodoh dan bejat, kamu bangkai. Ternyata main-main dengan aku. Pergi keluar dari sini." Dalam sekejap, Leor menahan napas. Menyebabkan topi Xiun terjatuh. Sekaligus di dalam aula, semua yang sedang mengantri. Pelamar dan pedagang sama-sama terkejut. Keheningan pun menyelimuti. Laurel sedang berjalan cepat memasuki aula transaksi bakat. Melihat siluet orang di kursi roda itu, mata langsung bersinar. Tiba-tiba melihat pedagang yang temperamental. Tamparan keras menendang topinya. Dalam sekejap, Li Ao menahan napas. Melihat anak muda di kursi roda dengan rambut panjang yang terurai. Ketakutan bersembunyi di balik kursi roda. Menghindari serangan pedagang yang tinggi. Di dalam aula dengan cepat menjadi riuh dan gaduh. Adalah betina. Bagaimana mungkin ada betina seperti ini? Mencari pekerjaan di pusat perdagangan tingkat rendah. Menjerit keras dan menghindar dari satu. Dia tidak memiliki tanda peringkat. Betina tanpa tingkat.
melambangkan status yang sangat rendah. Tapi dari rambut panjang yang dia biarkan turun, aku harus membawanya pergi. Dia juga sangat cantik. Betina-betina jantan di sekitarnya langsung membara. Keganasan pun mulai muncul. Saat itu, matanya membelalak. Menjerit terkejut sambil menghindar dari satu jantan gagah yang datang untuk menangkapnya. Sekeliling pun kembali dipenuhi aroma jantan yang kuat. Betina kecil. Belum cocok, kan? Ini yang harus aku bawa pergi. Milikku. Pada saat itu, pria di depan tubuh si diselimuti tendangan kuat yang membuka jalan. Pemuda tampan tinggi berambut pendek berwarna emas. Memegang helm yang baru saja aku lepas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tingkat es yang berbahaya. Dengan jijik dia berkata dingin. Pergi. Perubahan tiba-tiba ini membuat terkejut. Pria itu langsung berkeringat dingin. Mereka semua terpana melihat pria tinggi berambut pirang ini. Ototnya yang atletis dan putih bersih. Wajahnya tampan seperti bintang. Juga cincin kontrol hormon di lengannya. Tertulis tingkat S. Ini adalah pria tingkat S terbaik yang sangat hebat. Ada yang mengingat wajahnya saat melihatnya. Tuan Muda Rebel. Menimbulkan keributan. Sedangkan pria jantan yang ditendang Leo itu bangun dengan gemetar. Sangat menyesal. Lari secepat mungkin. Leo berkata dingin. Tunggu. Apakah aku mengizinkanmu lari? Dia mengangkat dagunya. Memindahkan helm ke tangan lain. Meminta maaf kepada betina ini. Pria jantan itu langsung berkeringat dingin. Tidak menyangka karena impuls sesaat dia memancing orang yang tidak bisa dia tantang. Hanya bisa menggigit gigi, berkeringat, lalu sujud dan menyembah. Leo menginjak punggungnya dengan keras. Seketika membuatnya terjatuh tengkurap. Wajahnya berubah bentuk. Ini keberuntunganmu. Karena bertemu saat aku sedang baik hati. Dia menginjak laki-laki yang dalam keadaan memalukan. Menoleh melihat pembalap yang duduk di kursi roda itu. Menahan perasaan suka di dalam hati. Bereaksi setelah panik. Dengan terkejut melihat orang ini keluar membantu dirinya. Dia sangat berterima kasih. Juga semakin menyadari bahaya. Ternyata betina dengan tingkat rendah di antara bintang-bintang. Benar-benar seperti daging yang diserobot oleh anjing galak. Dia meletakkan tangan kanannya di dada dan kembali. Dengan panik memasang topi di kepala. Menundukkan kepala dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Pengubah suara masih menyala. Suara anak muda yang jernih begitu lembut dan hati-hati. Tidak ada sedikit pun aura keganasan laki-laki. Membuat Leo terdiam sejenak. Dadaku bergetar tanpa alasan. Gerakannya mulai terlihat agak canggung. Dia menoleh dan menendang si pria itu. Kemudian, di wajah pedagang yang campuran antara ketakutan dan sanjungan. Dia menggunakan otak bintang untuk menandai di depan pos kerjanya. Leo melihat otak bintang itu. Pedagang itu sudah menerima pemberitahuan hukuman. Karena sikap pelayanannya barusan. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia juga telah membuat Tuan Leibel marah. Leo mendorong kursi roda dan berjalan keluar. Siun segera menggenggam pegangan kursi roda. Menundukkan kepala, dia merasa didorong dengan sangat cepat. Aura pria itu sungguh sangat kuat. Tangan yang memegang kursi rodanya juga sangat besar. Didorong sampai ke tempat orang. Leo baru saja berbalik dan jongkok di depannya dengan tegak. Siun terkejut. Dia mengangkat kepala menatap wajahnya yang tulus. Mata coklatnya penuh dengan rasa ingin tahu dan perhatian. Putri Duyung itu menggeleng dengan cepat. Mengenakan pakaian pria longgar yang canggung. Masih punya rambut panjang yang indah. Leo hanya merasa telinganya tiba-tiba memerah tanpa alasan jelas. Ternyata bisa sedekat ini berinteraksi dengan seorang betina. Kemudian Leo mengajukan permintaannya. Dia berharap Siun bisa bergabung dengan timnya. Namun tidak menyangka. Setelah Siun mendengar kabar ini, matanya bersinar. Menaikkan kepala. Benarkah? Siun bertanya dengan ragu-ragu. Apakah ada gaji? Leo tercengang. Kemudian bingung melihat mata indahnya. Matanya yang biru membuat jantungnya berdebar. Untuk pertama kalinya dia agak bingung. Ada? Tentu ada. Menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Ini membuat Leo benar-benar kaget. Dia belum pernah melihat betina yang secara aktif melamar kerja. Melihat ekspresi antusias Siun, wajah Leo langsung memerah. Melihat tangan kecil yang keluar dari lengan baju longgar itu, dia tak berani bergerak. Lama tidak pernah menunjukkan isyarat sebelumnya. Dengan hati-hati meletakkan tangan itu di telapak tangannya. Rasa kulit yang lembut membuat telinganya semakin merah. Meskipun sudah berusia 20 tahun. Tapi geniknya sangat kuat. Belum pernah cocok dengan betina manapun. Tiba-tiba saat itu, suara terbang pesawat yang pecah udara sudah terdengar. Suara pria yang dingin dan marah berkata, "Pergi dari sini." Shenzhen Yan yang terluka dari kejauhan melompat turun dari pesawat terbang.
Senjata di tangannya diisi dengan nuklir energi. Ditekan dingin di atas kepala Leo. Jauhkan dari dia. Saya hanya memberi peringatan sekali. Senjata menempel di kepala Leo Rebeal. Secara tiba-tiba membuat kedua orang itu terkejut. Xiun pertama kali melihat senjata. Setelah mengetahui bahwa yang diambil adalah Shenzhen Youyan. Lebih terkejut lagi. Xiao Jiubao. Dia memandangnya dengan sangat terkejut. Tidak tahu mengapa Shenzhen Youyan begitu emosional. Leo langsung masuk ke dalam keadaan siaga tinggi. Ternyata ada seseorang yang bisa mendekatinya dalam jangkauan reaksinya. Seluruh otot tubuhnya tegang. Semangat bertarung siap meledak. Matanya memancarkan niat ganas seorang pria. Keduanya tiba-tiba meledak seperti naluri liar seolah sedang berebut daerah kekuasaan. Meskipun dia adalah putra sulung bangsawan. Namun ini tidak berarti Leo kurang pengalaman bertarung dan kesadaran. Sebaliknya, saat merasakan benturan ini, saat aroma maskulin yang kuat datang, tangannya sudah meraih pistol energi di pinggangnya. Berbalik dan mendorong lengan tersebut. Mencoba merebut pistol itu. Namun, tangan-tangannya berhasil dicegah oleh pria tingkat es ini. Dan tepat sebelum mereka benar-benar bertarung. Dalam sekejap sebelum menimbulkan korban besar. Keduanya melihat jelas wajah satu sama lain. Seketika terdiam dengan ekspresi aneh. Beku karena terkejut. Diam. Belum sempat berbicara. Shen Zouyan dengan satu pukulan menjatuhkan Leo yang terkejut ke tanah. Dia tergelincir mundur beberapa meter. Baru dengan susah payah menyentuh dadanya sendiri. Terselip darah di sudut mulutnya. Melihatnya dengan tidak percaya. Di mata Shen Zouyan ada peringatan yang begitu tebal hingga hampir seperti niat membunuh. Leo terkejut. Bagaimana mungkin Marsekal bisa muncul di sini? Dan bahkan bertarung dengannya dengan hebat. Apakah betul betina yang cantik dan lembut ini ada hubungannya dengannya? Tapi dia belum pernah mendengar bahwa Shen Zouyan memiliki betina yang cocok. Adegan tadi membuat Shen Zouyan merasa sangat takut. Baru saja tiba di kota biru laut. Langsung melihat betina kecil dikelilingi oleh seekor jantan yang tinggi di depannya. Masih duduk di kursi roda. Dia benar-benar tidak berani membayangkan apa yang telah terjadi. Menyebarkan ketakutan yang tak berujung. Tangan yang memegang senjata menonjolkan urat-uratnya. Bahkan semakin mendekati Leo Reber dan menekan dia sampai sekarat. Xiun segera bangkit dari kursi roda. Berdiri di depan Leo. Dengan cemas menjelaskan. Ini adalah Leo. Hanya bisa cepat-cepat membantu Leo berdiri. Dia datang untuk memperkenalkan pekerjaan kepada saya. Dia tidak membuli saya. Mengangkat pakaiannya dan membungkusnya. Dia terkejut tiba-tiba. Shen Zouyan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba terasa sesak di tenggorokan. Dan Si dengan ketakutan melihat luka di tubuh Leo. Sekali lagi cemas. Sekali lagi merasa tak berdaya. Hanya bisa buru-buru membangunkan Leo. Namun tiba-tiba tanpa persiapan ditarik kembali oleh tangan besar. Merangkul pinggangnya dan menekannya ke dadanya. Mengangkat bajunya dan membungkusnya. Dia terkejut keras. Mengangkat kepala dan mendengar suara pria dingin berkata. Dia terluka. Jiwanya akan meledak. Dia adalah binatang jantan tingkat es. Ledakan jiwa sangat menakutkan. Seheno Zuin mencengkeram gigi dan memandang Leo Reber di tanah dengan dingin. Matanya penuh kewaspadaan. Seakan ingin dia menghilang begitu saja. Namun seperti yang dikatakan Si, Leo adalah temannya sekaligus penyelamatnya. Shen Zouyan hanya bisa menahan dorongan untuk mencekiknya. Dengan susah payah menenangkan ekspresi cemburunya. Berpura-pura tenang menceritakan keadaan saat ini. Sei tiba-tiba teringat saat pertama kali menemukan Shen Zouyan. Dia saat itu sedang terluka. Keadaannya sangat mirip dengan Leo sekarang. Seluruh tubuhnya dipenuhi urat-urat yang menonjol. Berusaha keras menahan rasa sakit. Xiun katanya pernah dengar cowok di tempat sampah ngomong kayak gitu juga. Bahwa lautan mental para pria sangat tidak stabil. Semakin kuat pria tersebut, semakin besar kekuatan kerusakan pemberontakannya. Setelah merusak lingkungan luar, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi saat masa suburnya, melihat manusia terluka yang sedang memberontak ini, dia tanpa ragu langsung mencocokkan diri dengannya. Menenangkannya. Membawanya kembali ke ketenangan. Shen Zouyan terkejut sejenak. Ekspresinya agak canggung. Hanya bisa mengatupkan gigi dan berkata, begitulah. Namun, Xiun merasa bahwa kerusuhan Leo itu disebabkan olehnya sendiri. Kalau bukan karena membantu dirinya sendiri. Leo emang nggak bisa luka. Udah kayak tokoh utama yang kebal plot. Dan tidak akan hampir mengamuk. Dalam hati sangat merasa bersalah. Shen You yang tertatap oleh pandangan dia. Lalu dengan sangat tidak alami menoleh sebentar. Lihat wajah ganteng Leo Reber yang merah padam karena kesakitan, antara pengen kasihan atau ketawa. Merasa sangat jijik. Setiap ekspresi sepertinya penuh dengan berhati licik.
Hanya untuk memanfaatkan tubuh yang telah dia susun penuh dengan berbagai pikiran. Yang dia buat sedemikian rupa. Untuk menggoda betina kecil yang polos dan baik hati ini. Apakah ini suatu kebetulan hari ini atau ada hal lain yang terjadi? Dia masih meragukan. Tetapi seorang betina baik hati dan polos benar-benar tidak cukup. Lihat si Leo tuh, gayanya nahan sakit hati, kayak aktor drama Korea pas ditinggal nikah. Dia mengucapkan kalimat yang hampir membuat Shen Youyan menjadi gila. Mari kita bawa dia pulang. Karena tidak bisa membiarkan dia terus-menerus berjuang dengan rasa sakit di jalanan seperti ini. Alis Shen Youyan berkedut kencang, tanda-tanda bakal ada drama nih. Tinjuannya digenggam erat. Ingin langsung menyingkirkan orang yang hampir mengamuk ini. Mengantar orang tersebut ke akhir hidup. Shen Youyan lagi nahan rasa cemburu. Muka udah kayak abis makan pare mentah. Melepaskan tangan yang memeluk pinggang halus Hyun. Melangkah maju dengan langkah besar untuk mengangkat Leo rebel. Dengan kasar melemparnya ke dalam pesawat. Di dalam pesawatnya Shen Youyan, isinya bejibun, kayak toko serba ada terbang. Agen penekan untuk pejantan tingkat S. Sebenarnya dia tidak berniat menyerahkan kepada pejantan berhati licik ini. Agen penekan apapun untuk pejantan berwajah hijau yang berhati licik. Tetapi begitu terpikirkan. Jika Leo rebel mengamuk sepenuhnya secara mental. Apakah Hyun akan membantunya jika demikian? Shen Youyan tanpa basa-basi, langsung lempar obat kayak superhero lempar senjata rahasia. Mendarat keras di wajah Leo. Leo gemetar ketakutan dalam kesakitan ekstrim lalu mengambil botol obat. Lalu mengambil jarum suntik. Dengan gemetar menyuntikkan ke dalam pembuluh nadinya sendiri. Kerusuhan cepat ditekan. Mungkin harus mendekati manusia betina murni legendaris tanpa batas. Barulah mungkin mendapatkan penenangan yang tepat. Secara samar-samar sepertinya sudah menebak. Namun masih belum berani mempercayainya. Shen Youyan juga seorang pejantan selevel seperti dia. Seperti yang diketahui semua orang. Saat ini di antara semua pejantan selevel di galaksi. Belum ada yang memiliki pasangan betina yang cocok 100%. Menurut penelitian dari Institut Tertinggi Akademi Militer Kekaisaran. Pasangan betina pejantan selevel. Hanya takut akan mendekati manusia betina murni yang legendaris. Agar bisa mendapatkan menenangkan yang tepat. Seekor pejantan hanya bisa memiliki satu pasangan betina seumur hidupnya. Sedangkan seekor betina bisa memiliki banyak pejantan. Dan bisa menenangkan mereka sesuai suasana hati dan kesukaannya. Namun betina dari tingkat berbeda memiliki kemampuan menenangkan yang berbeda. Betina biasa setelah menenangkan sekali. Setelah itu, selalu ada masa kelelahan yang panjang. Perlu istirahat dan memberi perhatian yang baik. Jika tidak, mungkin tidak punya tenaga untuk menenangkan kali berikutnya. Atau mungkin tidak ingin menenangkan sama sekali. Untungnya, Leo masih cukup muda. Jauh dari usia 30 tahun. Mengamuk sepenuhnya bisa dipulihkan dengan sentuhan yang sederhana. Tanggal itu tergelincir turun. Dengan perhatian, dia menatapnya. Kau baik-baik saja, kan? Aku khawatir sekali, Leo. Maaf. Makhluk kecil itu adalah pasanganku. Dia mengira kamu menggangguku sehingga dia bersikap kasar padamu. Leo yang wajahnya merah merona bangkit duduk sambil menopang sofa. Hanya merasa pusing dan melayang-layang. Perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seperti melayang-layang. Membuat setiap katanya terdengar sangat tegang. Tapi pada saat itu, dia mendengar kalimat itu. Dia adalah pasanganku. Cahaya di mata Leo langsung padam. Ternyata dia sudah memiliki pasangannya. Meskipun dia merasa dirinya tidak kalah dari Shen Youyan. Tapi untuk seorang betina yang terbiasa dimanjakan. Menenangkan seekor pejantan sudah merupakan hal yang sangat melelahkan. Mereka jarang mau melihat pejantan lain lagi. Namun kali ini penenangannya membuatnya merasa setidaknya ada sedikit perbedaan dalam dirinya. Leo menekan pinggang dan perutnya. Tiba-tiba wajahnya memerah. Mengangkat kepalanya. Memulai topik ini. Dengan berani bertanya pada Anda satu kalimat. Betina kecil. Apakah Anda merasa saya layak menjadi pejantan kedua Anda? Setelah berkata demikian, dia lalu menegangkan bibirnya. Menunggu pengamatannya. Seolah-olah menganggap dirinya barang dirak. Pertanyaan ini datang terlalu tiba-tiba. Hyun benar-benar tidak siap menghadapi pertanyaan yang begitu mendadak. Dia terdiam terpaku melihat pejantan yang malu-malu dan gugup ini. Telinganya sudah benar-benar merah. Duduk dengan patuh di depannya. Seperti anjing besar. Menunggu pengadilannya. Bagi pejantan antar bintang, pasangan seharusnya merupakan hal yang sangat serius, bukan? Sama seperti wanita zaman kuno di bumi saat menikah. Jika bertemu dengan betina yang tidak baik, maka sisa hidupnya akan dilalui dengan menyedihkan. Bagaimanapun, hak pejantan untuk menenangkan sepenuhnya dikuasai oleh betina. Jika melawan keinginan betina, akibat pemberontakan selalu sangat buruk.
Dia memandang Leo yang mengatupkan bibirnya dengan erat. Xiun masih agak terdiam. Mereka baru saja saling mengenal. Dia memberikan perhatian seperti itu. Akhirnya dia tak tahan dan menyentuh dahi Leo. Anak ini tidak ada masalah, kan? Bukan karena otak terbakar akibat pemberontakan. Namun tidak menyangka gerakan ini membuat Leo tiba-tiba kaku. Seketika itu dia tidak berani bergerak sama sekali. Hanya bisa diam sambil wajahnya memerah. Membiarkan dia menyentuh dahinya. Seperti seorang istri kecil yang sedang digoda. Seorang betina baik hati dan polos, Xiun tidak tahu. Gerakan seintim ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan betina yang cocok. Dia dengan lemah berkata sambil terkejut. Tapi kita baru saja bertemu. Mendengar kata-kata ini, cahaya di mata Leo padam. Dia tahu bahwa dia ditolak. Dia tersenyum lebar dengan senyuman yang cerah. Tapi entah kenapa, terasa seperti dipaksa. Hanya ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Maaf, kamu telah menyelamatkanku. Tapi aku malah membuatmu susah seperti ini. Pada saat itu, Shen Yao yang mengetuk pintu kamar. Dia sudah cukup gelisah menunggu di luar. Pejantan berpenampilan seperti teh hijau itu sengaja menggoda Xiun. Sehyun masih percaya pada trik itu. Harus menjaga dia sendiri. Shen Yao yang sama sekali tak berani membayangkan apa yang terjadi di dalam. Berdiri di luar pintu, seluruh tubuhnya membeku menunggu. Hatinya belum pernah merasa seberat ini. Sekarang, pejantan itu malah menantang muka. Menggedor pintu. Datang. Shen Yao yang marah besar. Marah sampai air matanya keluar. Sehyun terkejut melihat Shen Yao Yan di pintu masuk. Namun Shen Yao Yan dengan cepat menoleh ke arah lain. Tidak sampai. Tiba-tiba terpikir. Xiun tiba-tiba mengerutkan alisnya. Menyadari ekspresi anehnya. Manusia kecil. Kenapa kamu? Tangannya dengan penuh perhatian menyentuh wajahnya. Tangan lainnya menopang dagunya sendiri. Dengan ekspresi sangat khawatir. Shen Yao Yan tiba-tiba kaku. Panggilan ini sudah ada sejak dari bintang 4172. Xiun selalu memanggilnya seperti itu. Seolah untuk mencocokkan dengan betina kecilnya. Dia selalu menyerah tapi menyembunyikan senyumnya saat menyahutnya. Baru sekarang merasakan. Di dalamnya terdapat kedekatan yang melebihi hubungan lain. Setidaknya dia tidak akan memanggil pejantan lain seperti itu. Xiun dengan tiba-tiba dan tanpa alasan jelas. Melihat Shen Yao yang tiba-tiba kehilangan kendali. Lalu tiba-tiba kembali diredakan. Sedangkan di belakangnya, Leo yang terus berbicara lembut padanya. Dalam mengejar waktu. Langsung memberikan bunga dan hadiah berbagai macam. Terjaganya seketika waktu. Ini adalah seorang anak muda kaya dan berkuasa. Mereka semua membawanya pergi. Tidak perlu dicek, kan? Bahkan dia tidak memiliki tingkat apapun. Mereka semua ingin merebut dia. Berpindah ke pintu belakang. Menyusut. Saat dibuka ke kedua sisi. Dalam sekejap, dia tersenyum karena sesuatu yang dibawa ke pintu membuat matanya berkedip. Memindai garis tangan untuk membuka pintu besar yang tebal. Bunga yang tinggi seperti gunung. Dia menahan diri di tembok belakang agar tidak tergelincir. Alisnya berkerut keras. Melihat dinding bunga yang mewah ini. Wewangian segar yang wanginya menyebar. Hampir menutupi seluruh jalan. Sementara di bawah dinding bunga itu, ada apa yang lagi direncanain? Adalah sebuah kapal hover yang berhenti di tanah. Setelah dia pergi, Leo tersenyum memandang bayangan dirinya. Tapi yang dia tanyakan adalah pria di sampingnya. Marsekal, Anda tidak ingin dia tahu identitas Anda. Wajah Shen Yao Yan dengan cepat menjadi dingin. Pertempuran antara pejantan hampir meledak. Jangan cemas. Keluarga rebel mendukung Anda dalam menekan Jenderal Anderson. Ayahku setiap tahun akan untukmu. Sebuah suara berharga. Leo tersenyum lalu berkata. Wajah muda dan tampan itu memancarkan semangat dan percaya diri. Suasana khas tokoh terkenal di sekolah. Tetapi dia yang begitu muda. Sudah menunjukkan niat keras untuk berjuang demi pasangannya. Sebagai putra sulung keluarga rebel. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang yang aku lihat. Tentang kembalinya Anda ke planet ibu kota. Latihan pemilihan bulan depan. Saya tidak akan pernah menyerahkan hak saya untuk memilih lagi. Mengenai kita. Seharusnya kita adalah teman baik. Bener nggak sih? Tambahkan Leo. Di detik berikutnya. Leher Leo dicekik oleh Shen Yao Yan. Mata Shen Yao Yan dingin seperti es. Tidak menunjukkan sedikit pun rasa mundur atau patuh. Sebaliknya penuh dengan penghinaan dan ancaman yang kuat. Dia berucap dingin. Tuan muda rebel. Kau harus tahu. Saya selalu merahasiakan identitasnya dari dia. Agar dia terhindar dari pertarungan membosankan ini. Leo dipencet olehnya sampai matanya agak merah. Pupil matanya bergetar. Menunjukkan sedikit keterkejutan.
Dengan kebaikan hati seorang betina muda. Jika dia tahu tentang taruhan saya dengan Anderson. Tebak, apakah dia akan membantu saya? Sebuah rasa tidak rela terlintas di mata Leo. Meskipun tidak ingin mengakuinya. Namun dalam hati Nona Siun, sosok ini, Marshall tampaknya sangat penting. Jika dia tahu rencana Anderson, dia pasti akan menawarkan bantuan kepada Shen Youyan. Namun Anderson dipilih dari seluruh galaksi. Pasti adalah betina yang sangat kejam dan kuat. Bagaimana Nona Siun akan melawan? Meskipun dia adalah betina kelas A. Betina yang sebanding dengan kelas S itu pun akan membuatnya terluka parah. Setengah hari kemudian, akhirnya Leo tersenyum. Melepaskan tangan Shen Youyan. Aku mengerti sekarang. Laksamana. Dia mengubah arah pembicaraan. Tapi ya, sebagai laki-laki Nona Siun, Anda juga bertanggung jawab mengantar betina keluar kencan dengan pejantan lain. Begitulah. Wajah Shen Youyan berubah sangat pucat. Karena dia mendengar suara terkejut dari Si. Apakah kapal melayang ini dibuat khusus untuk saya? Ya ampun, cakepnya kebangetan banget. Leo mengangkat alisnya. Memberinya senyum menantang. Bersiul santai. Dia kebetulan ingin memakai alasan latihan dayung. Membawa Nona Siun pergi ke pesta. Untuk bertemu ayahnya. Sementara itu, Siun yang baru saja melihat kapal udara miliknya. Begitu pulang langsung menerima undangan pesta dari Leo. Dan menurut aturan perundang-undangan antar bintang, pejantan tidak boleh sengaja menguasai betina secara eksklusif. Jika betina dikejar pejantan lain, dan syaratnya cocok dengan betina tersebut, pejantan tidak boleh menghalanginya. Jika sebagai pasangan pejantan pertama betina itu, berkewajiban mengantar betina kencan dengan pejantan lain. Memperluas pilihan pasangan betina. Shen Zhouyan sebagai marsekal, tentu saja sangat memahami hukum dengan jelas. Dia adalah pendukung setia hukum. Namun sebelum pergi, dan dengan tegas mengharuskan semua orang mematuhi dengan tangan besi. Namun sampai saat ini, dia benar-benar merasakan sesuatu yang disebut rasa seperti menendang kaki sendiri. Topeng dingin sempurna Shen Youyan muncul sedikit retakan. Sulit melihat ekspresi hancur seperti itu dari dirinya. Namun melihat mata Siun yang penuh dengan harapan, Shen Youyan, meskipun cemburu, hanya bisa menyetujui undangan ini. Tapi sebelum pergi, dia menarik Siun ke satu sisi. Dengan susah payah memberikan penjelasan dan pengaturan kepadanya. Namun menerima tatapan Siun yang penuh simpati dan kejutan. Juga sedikit rasa tidak percaya. Tenanglah, manusia kecil. Aku tidak akan menggunakan banyak uangmu. Siun dengan tekad berkata. Aku akan segera menghasilkan uang untuk membayarmu kembali. Shen Youyan benar-benar terpana. Memberi uang kepada betina adalah hal yang harus dilakukan setiap pejantan. Tapi dia tidak pernah mendengar ada betina yang mengembalikan uang kepada pejantan. Wajah dinginnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Pria tinggi itu sungguh tampak gelisah. Seolah-olah kehilangan satu-satunya rasa berharga dalam dirinya. Betina kecil. Kau. Shen Youyan sudah menjadi marshal selama 10 tahun. Selalu dingin dan mandiri. Mengira dirinya tidak mungkin tenggelam dalam hubungan menenangkan dengan betina. Karena ayahnya pernah ditinggalkan oleh seorang betina yang mulia. Paruh hidupnya hampir mengalami keruntuhan mental. Sangat menyedihkan. Jadi saat pertama kali bertemu Siun, sikapnya sepenuhnya waspada dan tidak berusaha menyenangkan. Dia yang penuh ambisi dan keinginan berkarier. Sangat enggan menerima bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan menunggu perhatian seorang betina. Tapi pada saat ini, Shen Youyan baru menyadari betapa dirinya sangat tidak mau seperti pejantan lain yang berusaha keras menyenangkan. Shen Youyan mengepalkan tinjunya. Diam-diam melihat Siun meninggalkan bersama Leo. Tiba-tiba merasa, apakah aku perlu melakukan beberapa perubahan? Kemudian, Siun bersama Leo terlebih dahulu menuju armada balapnya. Saat anggota tim melihat Siun muncul dari kokpit kapal hovercraft. Ketika kabin pengemudi kapal muncul. Dalam sekejap, semua mata membelalak. Menahan napas. Mereka belum pernah melihat betina secantik ini. Langsung tersihir oleh Siun. Sementara Siun belum menyadari ketegangan di sekitar. Dia keluar dari hovercraft. Melihat banyak orang berkumpul di sekitarnya. Ekspresi mereka tampaknya sangat terkejut atas kedatangannya. Dia berpikir sejenak. Kemungkinan besar mereka adalah rekan Leo. Nanti pasti mereka akan menjadi rekan kerja. Siun tersenyum ramah kepada mereka. Dia berniat sopan memberi hormat. Tapi saat teringat waktu di pasar perdagangan bakat, penampilan pejantan yang mengamuk secara liar dan kasar, Siun akhirnya menarik kembali pikiran yang barusan muncul. Namun, rekan-rekannya masih dalam kondisi terpaku. Melihat Leo, ekspresi wajah langsung berubah drastis. Melangkah cepat ke depan Siun.
Hukum perlindungan betina seperti sia-sia dipelajari. Pelajaran sopan santun bertahun-tahun. Tapi kalian tetap tidak bisa belajar bagaimana menghormati betina. Mendengar suara dingin Leo, beberapa pilot kapal tempur baru mulai sadar. Reaksi pertama mereka adalah panik luar biasa. Takut ditentang dan dibenci betina ini. Reaksi kedua masih berupa keterkejutan yang belum bisa hilang. Xiun dibuat bingung oleh sikap orang-orang ini. Karena pejantan pertama yang dia kenal di sini adalah Shen Youyan. Meski Shen Youyan juga baik padanya, tapi tidak sedemikian rendah hati. Masih punya harga diri yang tinggi. Sedangkan pejantan lain yang dia lihat, sepertinya tiap melihat betina, dia ingin segera berlutut. Apakah tekanan mencari pasangan mereka sebesar itu? Dia segera menggelengkan tangan, menunjukkan bahwa dia tidak mempermasalahkannya. Sedangkan Rodney yang berada di tribun tertutup. Tapi setelah melihat Xiun dan Leo di kejauhan, segera mengambil mantel wall di samping, menuju ke arah mereka pergi. Ternyata Rodney sejak bertahun-tahun lalu sering melihat sosok ramping dalam mimpinya. Sosok itu memiliki rambut panjang seperti rumput laut, pinggang ramping dan bagian bawah tubuh yang tersembunyi dalam bayangan. Tetapi telah mencari cukup lama. Dia juga tidak tahu siapa orang itu. Hingga saat ini, sekilas pandang yang memukau, dia baru menyadari bahwa sosok itu tampaknya adalah Xiun. Maka Rodney segera bergegas ke aula balap perahu. Leo juga menyadari ada sesuatu yang salah. Secara naluriah melindungi Xiun di belakangnya. Namun matanya menampakkan kewaspadaan yang tak bisa disembunyikan. Bahasa tubuh bahkan membawa alarm ke tingkat tertinggi. Sebagai pejantan selevel, dia sangat peka terhadap keinginan kepemilikan pejantan lain. Namun tatapan Rodney seolah bisa menembus tubuh Leo yang menjadi pelindung. Mendirikan armada antar bintang miliknya sendiri. Rodney akhirnya menggerakkan matanya. Apakah dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah manusia betina murni dalam mimpinya? Maka sudut bibirnya sedikit terangkat, mengajukan keinginan untuk berinvestasi di armada Leo. Ucapan ini diutarakan dengan santai, namun menangkap titik lemah Leo. Karena Leo membangun armada ini dengan harapan bisa melepaskan pengaruh keluarga, membuat armada antar bintang miliknya sendiri, untuk bersaing dengan Kekaisaran Scarlet. Namun selain Rodney, dia tidak bisa memikirkan ada orang lain yang mampu memberikan dukungan dan kerjasama yang lebih besar kepadanya. Namun jika investasi ini harus mengorbankan Xiun, dia pasti tidak akan setuju. Maka dia mengundang Rodney untuk mencari waktu. Semoga kedua belah pihak bisa duduk bersama dan membicarakan detailnya dengan santai. Berbeda dengan kewaspadaan yang langsung muncul saat bertemu Leo secara tiba-tiba. Xiun justru sangat bersemangat melihat seorang sponsorable besar dan kaya seperti ini. Dalam benaknya penuh dengan bayangan hadiah uang. Kepala kecil muncul dari dalam pikirannya. Benarkah? Bang Rodney sangar. Apakah Anda berniat menginvestasikan dana untuk armada ini? Tiba-tiba, suara Xiun terdengar, membuat kedua pria yang sedang tegang itu terkejut sejenak. Setelah Rodney melihat Xiun, dia tiba-tiba kehilangan kendali dan terpana. Nafasnya pun terhenti sejenak. Bahu wanita kecil yang cantik itu ternyata masih memiliki tanda berwarna biru muda. Dia tahu itu adalah bekas lahiriah yang menandai manusia ikan. Kebanyakan manusia ikan memiliki tanda lahir yang acak dan jelek. Tetapi tanda lahirnya seperti gelombang yang lembut dan indah, mengelilingi bahu dan tulang selangkanya. Asalkan dia memperhatikan dengan serius. Dia tak bisa menahan napas yang terambil. Tak berani membayangkan lebih banyak lagi. Dia akhirnya tahu. Ternyata betina ini adalah manusia ikan. Saat Rodney terkejut dan terpaku, Xiun secara sukarela maju ke depan. Semoga dia dapat berinvestasi dalam armada. Tapi tidak melihat mata Leo yang menjadi serius. Sebagai sesama pejantan selevel, dia sudah menyadari aura yang dipancarkan dari pihak lawan. Kebahagiaan yang tertahan sangat dalam yang keluar. Dan hasrat kepemilikan yang kuat. Leo menggigit giginya. Baru saat ini dia menyadari. Ternyata dia begitu cepat merasakan perasaan hati Shen Youyan yang tadi sampai pecah. Membawa Xiun keluar rumah. Sungguh di mana-mana penuh bahaya. Padahal dia sangat tulus dan jujur. Dalam dunia yang penuh bahaya bagi pejantan, tak cukup waspada. Tipe pria yang disukai Rodney. Tapi jangan pernah menjalin kontak di luar urusan bisnis. Tuan Ba yang selalu bersikap dingin. Namun tiba-tiba tertawa. Tawa itu sangat ringan. Suaranya dalam dan berkesan magnetis. Itu tentu saja pasangan betina kecil yang tercinta. Dia mengangkat kepala, melihat ke belakang Xiun yang tidak jauh dari situ. Leo yang marah mengepalkan tinju. Dengan perlahan dan tenang. Dengan sangat lembut dan hati-hati memegang bahu pasangan betina kecil itu. Membuatnya berdiri tegak dan mengangkat kepala.
Sangat senang membiarkan bisnis saya melayani Anda. Rodney berkata dengan perlahan dan tenang. Namun Leo sudah mengerutkan wajahnya. Kata-kata itu terlalu akrab. Dia menatap Rodney. Lalu menurunkan kelopak matanya. Bersiap dalam posisi waspada. Rodney benar-benar bermaksud buruk. Sementara itu, Rodney berusaha mendekatkan dirinya dengan Si Yun. Mengusulkan untuk memberinya sebuah kapal melayang. Namun ditolak oleh Si Yun. Mengetahui penolakan Yun, dia hanya ingin mandiri. Tidak berniat menganggap milik Leo sebagai sesuatu yang pasti. Kapal melayang yang diberikan Ao kepadanya. Bagaimanapun juga, kapal melayang ini pasti barang yang sangat mahal. Jika digunakan untuk balap perahu, maka harganya kemungkinan besar sangat mahal dan tak terjangkau. Meskipun Si Yun masih belum yakin sepenuhnya berapa banyak gaji yang bisa dia hasilkan. Tapi selama dia bekerja dengan tekun, di masa depan pasti bisa memiliki sebuah kapal melayang sendiri. Itu pasti mungkin. Namun yang tidak dia duga, setelah kalimat itu diucapkan, dua pria yang hadir menjadi terdiam sejenak. Apa? Apakah perempuan ini berkata, dia akan bergantung pada dirinya sendiri untuk hidup? Dia tidak membutuhkan pemberian dari pejantan. Wajah Rodney sedikit tegang dan tidak alami. Bagi betina normal, jika mereka membutuhkan pemberian dan persembahan dari pejantan, maka Rodney merasa dirinya akan menjadi seorang pesaing yang luar biasa unggul. Namun apakah betina yang muncul dalam mimpinya ini sama sekali tidak memenuhi kebutuhan pejantan? Maka nilai yang dimilikinya sendiri, sebagai yang dapat dipilih terlebih dahulu dengan percaya diri, menjadi tidak begitu penting lagi. Sebentar, Rodney perlahan tersenyum di sudut bibirnya. Dia merasa mengejar betina unggul dalam mimpinya. Seharusnya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Dia menerima tantangan ini. Bahkan bersedia memecahkan lebih banyak masalah. Sampai betina kecil itu bersedia berjalan di sisinya. Dia dengan sopan bertepuk tangan. Setuju dengan gagasan Si Yun. Sama sekali tidak peduli dengan ekspresi wajah Leo yang tidak enak. Kemudian berbalik pergi dengan punggung berjas. Leo rebel menatapnya lama sekali. Menarik pandangannya kembali. Dengan pura-pura santai mengundang Si Yun bergabung dengan kelompok kapalnya. Namun saat itu juga, dia melihat Si Yun mengambil pena dan dengan cepat membalik beberapa halaman. Duduk di depan meja bersamanya. Saat Leo menaruh kontrak itu, tiba-tiba terdiam sejenak. Teringat sesuatu. Betina itu bukan manusia. Dia seharusnya tidak bisa membaca tulisan manusia. Leo tiba-tiba menyesal. Ternyata dia melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi saat itu juga, dia melihat Si Yun mengambil kuas dan menulis beberapa garis cepat. Di bagian akhir, dia menandatangani namanya sendiri. Leo terdiam sejenak. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bertanya dengan kaget. Anda mengenali tulisan manusia? Umur juga udah pas nih. Meskipun mirip dengan karakter Han di bumi. Tapi bisa terlihat bahwa sebagian besar tulisan. Sebagian besar berasal dari karakter Hanzi. Setelah datang ke galaksi ini, dia melakukan beberapa perbandingan dan belajar sehari-hari. Sudah mengenali sebagian besar tulisan galaksi yang umum. Hampir semuanya dikenali. Sama seperti orang yang bisa bahasa Mandarin sederhana. Kebanyakan juga bisa mengerti bahasa Mandarin tradisional tanpa guru. Kini dia justru menyadari bahwa Si Yun juga mampu mengenal tulisan. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh seorang betina? Tetapi tanda tangan Si Yun yang santai membuat mata Leo rebel dipenuhi kekaguman yang mendalam. Bahkan tangan mulai bergetar sedikit. Seharusnya, kebiasaan Si Yun dan manusia sangat berhubungan erat. Dia sudah sangat terkejut. Apakah mungkin dia benar-benar bisa cocok dengannya? Bicara yang sangat cocok dengan kebiasaan manusia. Waduh, nggak nyangka nih. Dia sudah merasa ini adalah sebuah keajaiban. Apakah ini benar bisa dilakukan oleh seekor pasangan betina yang cocok? Bahkan pasangannya yang betina terbaik kelas A yang pernah dia lihat tidak bisa melakukannya. Bahkan betina tingkat A terbaik yang pernah dia lihat tidak mampu melakukan ini. Memikirkan hal ini, jantung Leo tiba-tiba berdebar kencang. Hati Leo rebel tiba-tiba berdebar kencang. Apakah mungkin untuk benar-benar cocok dengannya? Awalnya, Leo bersiap hanya untuk mengikutinya. Seharusnya Leo rebel hanya bersiap-siap untuk tetap di sisinya. Tidak berharap bisa cocok. Bahkan jika mereka tidak bisa cocok, mendapatkan sedikit kenyamanan dari sentuhannya yang santai. Leo sudah merasa sangat bahagia. Namun, jika Si Yun adalah selevel, itu adalah masalah besar yang bisa mengguncang antar bintang. Tidak perlu bicara tentang kekaisaran biru tua. Bahkan kekaisaran merah di seberang sana. Bahkan kelompok bintang yang berpindah-pindah di antar bintang. Bisa saja meletus menjadi pertumpahan darah. Menimbulkan kekacauan hebat. Tangan Leo bergetar karena kegembiraan. Tidak bisa menahan diri lagi.
Muncul seorang betina selevel. Ini adalah peristiwa besar yang bisa mengubah sejarah. Dia hanya memberitahu Siun dengan singkat bahwa dia pamit. Lalu membelakangi. Pergi ke tempat yang sepi. Otak bintang menghubungi akun Profesor Yan. Memberitahukan kemungkinan bertemu betina selevel. Baru saja selesai bicara. Dia melihat Yan Ruiyuan tiba-tiba membeku seluruh tubuhnya. Terdiam tak bisa bergerak. Seolah terikat oleh sesuatu. Namun Leo tenggelam dalam kegembiraan dan kecemasan. Tidak menyadari detail-detail ini. Menjelaskan semuanya tentang Siun yang seperti manusia itu. Hingga saat ini, dia baru menyadari keheningan aneh dari Yan Ruiyuan. Yan Ruiyuan tersadar kembali. Matanya tampak seperti menyimpan suatu kesedihan. Yang sedang mengamuk seperti badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru saat ini dia mengangkat matanya. Cepat mengusir awan gelap di matanya. Menandakan bahwa dia sudah mengerti. Menunggu kedua orang itu bertemu untuk membicarakan dengan rinci. Setelah Leo kembali, segera tersenyum sopan dan duduk. Terlihat sangat canggung. Dia mengambil kembali kontrak yang sudah ditandatangani Siun. Baru saja hendak mengambilnya kembali. Tiba-tiba melihat bagian yang dia tandatangani. Namanya ditulis dengan rapi. Tampaknya agak berbeda dengan tulisan antar bintang. Leo mengangkat kepala dan bertanya. Apakah ini nama yang Anda tandatangani? Seorang betina baik hati dan polos berkedip. Menyadari karena kebiasaan menulis. Oh gitu ya. Saya menulis salah satu jenis tulisan dari bumi kuno. Ekspresi Leo menjadi semakin bingung dan tidak percaya. Dia mengambil kertas yang sudah ditandatangani itu. Lihat bolak-balik sampai hafal. Namun dia tidak pernah melakukan penelitian tentang bumi kuno. Meskipun memiliki nilai tinggi dalam mata pelajaran umum tentang bumi kuno. Dia tidak bisa mengenali apa yang tertulis di sana. Detaknya jantung semakin cepat. Dan dia terhadap dirinya sendiri dan identitas Siun. Kesenjangannya menjadi semakin menakutkan dan rumit. Setelah menandatangani kontrak, Leo mengumpulkan keberanian. Mengundang Siun untuk menghadiri pesta keluarganya. Berhutang budi kepada seseorang. Susah menolak permintaan dari orang yang telah membantu. Siun melihat kapal melayang yang berkilauan emas. Hanya bisa menyetujui dengan berlinang air mata. Dan Siun mengikuti Leo masuk ke dalam taman yang seperti istana kerajaan. Hampir saja dia tercengang karena pemandangan ini. Dia tahu bahwa Leo adalah putra sulung keluarga. Tapi tidak menyangka bahwa putra sulung itu seperti ini. Pelayan laki-laki tidak boleh mendekati betina. Leo mengirim beberapa robot untuk bertindak sebagai pelayan. Lengan mekanik membawa nampan perhiasan besar mendekati Siun. Siun kembali silau melihatnya. Astaga, hartanya bejibun gini. Satu bahkan tidak cukup untuk dipakai. Apa ini? Rumput laut yang berkelompok ini? Putri Duyung sangat menyukai rumput laut. Kenapa semua orang menyiapkan ini untuknya? Seorang betina baik hati dan polos itu menyentuh sudut mulutnya. Menghela napas. Akhirnya dia mengganti dengan gaun pesta. Saat dia melangkah keluar, Leo sudah mengenakan pakaian resmi berwarna putih dan rompi. Dengan sopan ia bersandar di tepi dinding. Menunggu betina kecil keluar. Saat dia melihat Siun, ia terpaku di tempat itu. Seolah sudah tak bisa bernapas karena terpesona oleh keindahan. Siun agak tidak terbiasa dengan lebar rok ini. Namun rok ini menutupi ekor duyungnya. Membuatnya terlihat lebih seperti manusia. Hal ini membuatnya cukup puas. Dibandingkan menjadi ikan. Dia masih lebih suka menjadi manusia. Mengangkat kepala dan berkata, "Ayo kita pergi." Leo baru saja pulih dari napas yang hampir terhenti, merasa ada firasat buruk. Matanya sulit melepaskan pandangan darinya untuk waktu yang lama. Dan pada saat itu, mengikuti Anderson menaiki kapal melayang. Sei Tian-Tian yang tiba di perkebunan rebel. Awalnya sedang merasa sangat puas dan bangga. Secara samar-samar mengangkat mata. Seolah melihat sosok yang agak familiar. Semakin dilihat semakin familiar. Hati si Tian-Tian berdebar kencang. Ada firasat kurang menyenangkan. Gelombang perasaan dalam hati semakin besar. Sampai Anderson memintanya turun dari kapal melayang. Masuk ke perkebunan rebel. Jantung masih berdebar kencang. Setelah memasuki ruang dansa. Dan setelah Anderson melihat betina dari suku kucing itu. Dalam hati muncul kesenangan jahat. Menganggap dirinya bersama betina selevel. Bisa dengan mudah mengalahkan betina dari suku kucing itu. Lalu dia dengan sengaja mendekati betina dari suku kucing itu. Mengajaknya beradu argumen. Jika Anda belum menemukan pasangan, mungkin saya masih punya kesempatan menjadi pilihan cadangan Anda. Hanya saja sekarang Anda sudah menemukan pasangan pejantan. Saya juga sudah menemukan betina yang lebih baik. Anderson berpikiran sempit. Kepada betina yang tidak bisa memilih pasangannya sendiri ini. Dia juga ingin memprovokasi. Wajah betina suku kucing itu langsung berubah. Sepertinya dia sudah marah.
Dia adalah betina tingkat tertinggi yang masih ada di seluruh bintang. Kenapa semua orang mengenal betina yang lebih hebat darinya? Betina suku kucing itu langsung menggeram. Mengeluarkan dengkuran penuh kemarahan ke arah Anderson. Anderson terkejut. Di detik berikutnya cakarnya melayang ke arahnya. Sesuai harapan, Anderson terluka. Anderson merasa sakit sekaligus terharu. Dia bisa dengan sah meminta. Betina duyung menenangkan dirinya sendiri. Tetapi saat berbalik, tiba-tiba terhenti seketika. Seperti berubah secara mendadak. Menangis dan bergemetar ketakutan. Wajahnya memucat. Seperti baru saja diancam oleh suara rendah betina kucing. Sudah ingin lari menghindar karena takut. Sirip ikan berwarna abu-abu kebiruan berkontraksi. Mulai melompat dan mengelupas sisik karena ketakutan. Wajah Henderson terlihat bodoh. Orang lain juga melongo melihat manusia ikan yang datang bersamanya. Betina kucing melihat ikan manusia itu. Semakin marah dan berapi-api. Henderson pasti tidak mengatakan bahwa manusia ikan ini lebih unggul darinya, bukan? Apakah Henderson tidak akan berkata bahwa manusia ikan itu lebih hebat darinya? Sangat memalukan. Betina kucing itu menatap tajam ke arah seorang betina baik hati dan polos. Tiba-tiba bulu di lehernya berdiri. Mengeluarkan suara teriakan ke arah seorang betina baik hati dan polos. Baru saja seorang betina baik hati dan polos mengatakan bahwa dia harus bertahan. Tetapi mendengar suara teriakan ini, seketika seluruh ikan tidak mampu bertahan. Vokal tinggi keluar seolah lihat cicak jatuh dari langit. Karena ketakutan, seluruh tubuhnya mulai bergemeretak tanpa terkendali. Astaga adegan ini bikin perut mules, beneran jijik maksimal. Sangat baik. Teriakan keras menuntut penjelasan. Betina dari suku kucing ini. Betina dari suku kucing menyeringai dingin. Betina dari suku kucing yang neneknya tidak sabar menoleh. Siapapun yang muncul di hadapanku, ikan. Akan aku lukai seluruh tubuhnya. Pada saat itu, tiba-tiba suara datang dari pintu. Leo masuk ke ruangan. Tatapan marah yang suram. Dengan suara keras menanyai. Wanita dari ras kucing ini. Apa maksud kata-kata yang kamu ucapkan? Wanita keturunan kucing yang bosan memalingkan kepala. Dia masih berpikir. Ini benar-benar seperti melihat hantu. Ternyata ada pejantan yang datang berturut-turut. Tidak terpesona oleh pesonanya sendiri. Berani berbicara dengan nada angkuh padanya. Bagi dia yang selalu dipuja. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi. Tapi saat dia berbalik dan tiba-tiba dia tertegun. Dalam sekejap mata melihat betina yang berdiri di samping Leo. Pada saat yang sama, semua mata beralih ke sana. Seketika menahan napas. Wajah betina suku kucing itu sangat muram. Dia menyadari bahwa pada betina ini ternyata tidak ada terlalu banyak ciri khas ras. Sehingga dia tidak bisa langsung menebak ini adalah ras apa. Yang lebih membuatnya bingung adalah wajah betina ini ternyata begitu cantik dan halus. Saat semua yang hadir menahan napas, seolah-olah terpana melihat betina yang mengenakan gaun putih itu berjalan masuk. Tian juga tampaknya akhirnya sadar. Dengan gemetar melihat ke arah sana. Dalam sekejap, dia membelalak. Sama sekali tidak percaya. Bukankah itu Xiun? Dan pada saat itu, Xiun juga melihat Tian. Dia terdiam. Tidak menyangka begitu kebetulan. Sejak hasil tesnya diambil paksa oleh Tian. Setelah keluarga Si membuangnya ke tempat sampah. Xiun pun benar-benar menjadi musuh mereka. Pemilik asli juga karena terlalu lama terdampar di luar. Rindu akan kasih sayang keluarga. Akan dihitung oleh keluarga. Itulah sebabnya dia ditipu oleh keluarga Si. Mengira mereka ingin mengakui dirinya kembali. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka. Hanya ada Tian, putri yang dibesarkan di sisi mereka. Sama sekali tidak peduli pada Xiun. Gen keluarga Si adalah ekor ikan biru. Ini adalah penampilan yang sangat langka di antara ras duyung. Mendapatkan iri dari banyak ikan. Sedangkan Tian memiliki ekor ikan abu-abu kebiruan. Tapi ketika melihatnya dari dekat, akan menyadari ekor ikan Tian. Berbeda warna dengan dirinya sendiri. Maka akan menyadari bahwa itu bukan putri kandung mereka. Namun mereka sama sekali tidak peduli. Membiarkan putrinya terdampar di luar. Malah mengunggulkan Tian. Begitu Xiun melihat Tian, dia langsung mengerti. Dia seharusnya dipilih oleh pasangannya yang ada di sebelahnya. Membawanya ke planet ibu kota. Ini benar-benar kebetulan. Hanya penipu. Akhirnya, itu hanya penipu. Tapi dia tahu dengan pasti. Sama-sama dari ras manusia ikan. Apakah kamu menyelamatkan? Suara ketakutan Xiun pertama kali terdengar. Memutuskan keheningan. Yang lain juga tercengang. Mengapa manusia ikan ini mengenal betina yang cantik ini? Tampaknya mereka bukan dari dunia yang sama.
Leo juga melemparkan pandangan yang penuh pertanyaan. Tapi dia tahu di dalam hati. Sama-sama dari bangsa manusia ikan. Mereka kemungkinan saling mengenal. Hanya saja dia tidak yakin bagaimana sikap Siun terhadapnya. Hanya karena manusia ikan itu terlihat tidak ramah. Dia awalnya berperasaan protektif terhadap betina muda itu. Betina ini aku minta untuk menemani aku menghadiri pesta keluarga. Apakah kamu punya keberatan? Leo berkata dengan dingin. Dalam keadaan genting. Sei Tian-Tian untuk keluar dari kesulitan. Tiba-tiba terlintas untuk membawakan air Siun. Dia juga seorang putri duyung. Dan dia percaya bahwa dia adalah putri duyung terbaik di seluruh galaksi. Sama sekali tidak mengakui kucing. Saat ucapan si Tian-Tian selesai, semua orang terdiam kaget. Betina cantik ini juga seorang putri duyung. Bagaimana bisa? Tidak terlihat ciri-ciri putri duyung sedikit pun padanya. Dan dia sangat cantik. Apakah gaun putihnya itu? Ekor ikan abu-abu kebiruan seperti itu. Semua orang tidak berani membayangkan. Anderson terkejut sambil memegang lukanya. Agak bingung dengan apa yang terjadi. Putri duyung. Kok bisa ada seorang putri duyung juga? Dan dia datang bersama Leo. Ini putri duyung tingkat tinggi. Betina kucing sangat marah. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Anna maju dan dengan tajam menggores rok Siun dengan cakar keras. Belum ada yang sempat menghentikannya. Tidak percaya dia langsung menyerang Siun. Dan kemudian muncul. Adalah ekor ikan berwarna biru yang berkilau seperti kristal. Betina kucing dalam jarak sedemikian dekat. Tiba-tiba berhenti pada jarak tersebut. Terdiam menatap ekor ikan itu. Putri duyung memiliki ekor seindah dan sehalus itu. Cambuk itu melayangkan pukulan kuat ke wajahnya. Baru merasakan kemarahan. Leo juga terkejut dengan tatapannya. Tak percaya bahwa dia akan langsung menyerang Siun. Akan maju mendekat. Tapi merasa bahwa di tangan Siun di sampingnya. Seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Kemudian sebuah cahaya biru mengeras menjadi cambuk. Seolah-olah nyata dan menyambar ke depan. Anna belum sempat bereaksi. Cambuk itu dengan keras menampar wajahnya. Dia memegangi wajahnya sendiri. Berguling beberapa kali, mohon berhenti. Siun hanya merasa dirinya sepertinya mengalami perubahan. Dia menatap Anna dengan dingin. Tolong bersikap lebih sopan. Saya sama sekali tidak ingin membahas soal apakah kamu unggul atau tidak. Bosenin kayak nunggu sinyal di gunung. Baiklah. Siun baru saja menyerap sebuah inti energi baru. Sama sekali tidak takut padanya. Sebelumnya saat di planet 4172, Shen Yao yang memberinya sebuah inti energi kelas C. Setelah diserap, Siun merasa seolah ada perubahan dalam dirinya. Namun tidak ada hal aneh lainnya. Sampai sebelum bepergian kali ini, Shen Yao yang kembali memberinya sebuah inti energi. Agar dia membawanya sebagai perlindungan diri. Dengan perasaan berhutang budi, Siun menyerapnya. Baru sadar inti energi ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia merasa jika dia muncul lagi di pasar perdagangan bakat, tidak pasti akan takut pada para pejantan yang brutal itu. Betina suku kucing ini benar-benar datang menghampiri sendiri. Anna berguling-guling seluruh tubuhnya. Bulu di lehernya berdiri tegak. Akhirnya menggeram dan menggerutuk dengan wajah terbelah lebar. Berlari kembali ke samping pejantan betinanya. Semua orang terpaku memandang kejadian ini. Mereka juga pertama kalinya melihat betina menggunakan energi nuklir untuk menyerang orang lain. Apa ini? Kemampuan menakutkan. Apakah dia lebih hebat dari betina tingkat tertinggi yang dikatakan oleh manusia ikan tadi? Tidak. Sei Tian-Tian juga tercengang. Mengusir betina dari suku kucing itu. Siun akhirnya mencibir dingin. Sei Tian-Tian juga terdiam bingung. Kamu masih saja suka bermain permainan fitnah dan menjebak seperti dulu. Sayangnya kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan dirimu menuduh tanpa perlindungan. Leo juga tercengang. Dia menyadari. Pengalaman hidup Siun sebelumnya tidaklah sederhana. Dalam sekejap hati ini sangat merasa kasihan. Sudah cukup lama. Manfaatkan kesempatan ini. Dia berkata di depan semua orang. Di bintang 4172. Kamu mencuri hasil tesku. Bersama keluargaku, kamu membuangku di tempat sampah. Akibat buruk ini. Hari ini hanya kamu yang harus merasakannya. Dia mengungkapkan semuanya seperti itu. Wajah si Tian-Tian langsung menjadi pucat. Di tengah kehebohan, Anderson juga sangat tidak percaya. Apa maksudnya mencuri hasil tes? Apakah itu tesnya? Anderson tidak ingin mempercayainya. Namun dia melihat manusia betina murni yang cantik ini. Masih terlihat dia baru saja mengusir pasang betina dari suku kucing. Kemudian melihat ekor si Tian-Tian yang terus rontok sisiknya. Di dalam hati tidak bisa tidak sedikit merasa hancur. Anderson marah hingga matanya merah. Hampir muntah darah.
Dia menoleh dan menangkap si Tiantian yang ketakutan. Si Tiantian sangat panik. Dia hampir merasakan tekanan mendekati akhir hidup. Anderson tampaknya benar-benar ingin membunuhnya. Dia hanya bisa menunda Si Yun. Dia berbohong. Dia sama sekali bukan betina tingkat atas. Lalu segera menghilang. Orang-orang yang hadir ramai membicarakannya. Tidak menyangka masih bisa melihat sandiwara sebesar ini. Masalah ini sangat besar. Harus ada yang segera datang untuk melakukan pemeriksaan. Leo akhirnya dengan suara berat berbicara dalam drama ini. Saya sudah menghubungi Profesor Yan. Dia akan segera tiba. Tidak ada yang menyangka Profesor Yan akan datang secepat ini. Rasa bersalah samar-samar terlihat di wajah si Tiantian. Itu segera hilang. Dia tidak percaya dia juga seorang manusia ikan. Selama bertahun-tahun tidak pernah muncul satupun betina yang mampu lulus tes tingkat. Bagaimana mungkin Si Yun adalah yang mengalami mutasi gen? Namun Si Yun tidak setuju. Dia tidak berniat melakukan sesuai keinginan pihak lain. Langsung menolak si Tiantian di tempat. Dan tepat pada saat itu, di luar sudah terdengar suara kapal melayang yang membelah udara. Semua orang menatap keluar. Karena kapal melayang Profesor Yan yang legendaris sudah melaju dari kejauhan. Semua orang sejenak berhenti bertengkar. Melihat kapal melayang itu berhenti di luar. Namun sudah menunggu lama tetapi tidak melihat ada yang turun. Kapal melayang itu tetap diam seperti itu. Tampaknya di dalam tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba, Leo mengernyitkan dahinya. Merasakan aura banyak pejantan yang hampir mengamuk. Wajahnya berubah. Segera sadar bahwa Profesor Yan akan mengamuk. Wajah orang-orang yang hadir berubah drastis. Mereka tahu Profesor Yan adalah pejantan selevel. Jika terjadi pengamukan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kejadian ini tiba-tiba terjadi. Leo memimpin maju dan tidak membiarkan mundur. Berlari maju terdepan. Dan menoleh memberi peringatan kepada Si Yun agar waspada. Si Yun terpaku menatap saat dia berlari pergi. Sosok dari belakang tampak sangat tegas. Sebagai satu-satunya pejantan selevel yang hadir. Dia secara sadar memikul tanggung jawab untuk mengendalikan Profesor Yan. Namun melihat orang-orang lain yang hadir, tampaknya mereka tidak berniat membantu dia. Si Yun masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Xing dan Shen Yao Yan menenangkan. Jadi kita hanya akan menonton begitu saja? Dia bertanya pada semua orang dengan sedikit gelisah. Namun tidak ada yang menjawabnya. Melihat sikap dingin semua orang ini, Si Yun memperlihatkan pandangan penuh penghinaan. Tanpa ragu melepaskan gaun pesta yang robek. Lalu bergerak ke arah Leo yang pergi. Meskipun dia tidak tahu keadaan profesor itu sekarang secara pasti. Tapi dia masih ingat terakhir kali. Ketika Xing dan Shen Yao Yan menenangkan. Jika dia bisa menenangkan Shen Yao Yan yang sedang mengamuk sepenuhnya, maka mungkin yang ini juga. Dia juga bisa mencoba. Meskipun Si Yun tidak tahu tingkatannya sendiri. Apakah bisa berperan apapun untuk pejantan selevel ini? Tapi tidak ada orang lain yang hadir. Yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu. Saat itu merasa hanya dirinya yang bisa melakukannya. Di dalam kapal melayang sudah menjadi kekacauan berantakan. Wajah Yan Ruiyuan yang pucat memerah secara tidak normal. Dengan susah payah menopang dirinya untuk duduk dari lantai. Semua reagen dan obat-obatan di dalam kapal melayang. Termasuk apapun di atas meja. Ini adalah pengamukan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Karena keluar rumah kayak lagi dikejar debt collector, jadi semuanya serba dadakan. Dia tidak membawa obat penenang. Dan efek samping terakhir dari penggunaan obat terlarang masih sangat memengaruhi kontrol dirinya. Ini adalah kali pertama dalam hidup Yan Ruiyuan merasa bahwa dirinya mungkin kehilangan kendali. Gen dari keluarga berusia 100 tahun ini putus padanya. Di sisa kesadarannya yang tipis, Yan Ruiyuan memperlihatkan senyum pahit yang sangat sadar. Dan perasaan sedih tak bisa terhindarkan. Semua meninggal mendekati batas usia 30 tahun. Karena mengamuk sepenuhnya secara mental. Dan Leo masuk dengan panik. Melihat Shen Yao yang terkapar di tanah. Seolah kehilangan semua tenaga. Dia terkejut. Tidak pernah melihat yang serius dan tegas itu. Profesor seperti itu begitu lemah. Leo tak bisa menahan rasa iba pada sesama. Xing tidak bisa menghindari merasa ada maksud tersembunyi di dalamnya. Dia baru berusia 20 tahun ini. Belum mengalami mengamuk sepenuhnya secara mental yang begitu parah. Dia pasti pernah mendengar tentang para pejantan yang mencapai usia 30 tahun. Betapa menyedihkan dan menyakitkan tanpa pasangan betina yang menenangkan. Namun sampai benar-benar terjadi di depan matanya sendiri. Leo baru menyadari bahwa legenda itu bukan omong kosong. Pejantan memang benar-benar tidak bisa lepas dari betina. Yan Ruiyuan melihat Leo. Mengangkat kepalanya dengan sisa tenaga terakhir. Meminta Leo untuk segera pergi. Namun ditolak oleh Leo. Dia menggelengkan kepala dengan tegas.
Yan Ruiyuan menggertakkan giginya. Diam-diam menggertakkan giginya. Sudah terlambat untuk mengusirnya keluar lagi. Perasaan mengamuk sepenuhnya sudah mengusir akal sehat. Mengendalikan pikirannya. Dia merasakan darahnya bergejolak ke atas. Sudah tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Bangkit berdiri dari tanah. Leo segera fokus dan waspada. Kemudian menghadapi pukulan Yan Ruiyuan yang dilemparkan. Ledakan kekuatan yang sangat kuat. Leo menggigit giginya. Keringat menetes di dahinya. Mulai mengaktifkan inti energi. Tapi Yan Ruiyuan juga mulai mengumpulkan energi di tangannya. Dia juga memiliki sebuah inti energi tingkat es. Aura dingin seperti es menyerang leher Leo. Setelah dengan susah payah menahan serangan itu, baru saja akan menekan Yan Ruiyuan ke tanah. Namun ternyata karena mengamuk, dia sama sekali tidak bisa menekan Yan Ruiyuan. Dalam beberapa ronde sederhana, dia malah ditekan ke tanah oleh Yan Ruiyuan yang mencengkeram lehernya. Mata Leo memerah seperti berdarah. Merasa tangan di lehernya semakin erat mencengkeram. Hampir tidak bisa bernapas. Tepat pada saat itu, suara betina terdengar dari belakang. Mendekat tanpa ragu. Dan dengan cepat mendekat. Saat suara betina yang manis seperti air pegunungan itu terdengar, gerakan Yan Ruiyuan jelas berhenti sejenak. Seolah-olah ditarik oleh tali tak terlihat. Xiun masih agak gugup. Dia tidak yakin bisa menenangkan pria ini. Namun melihat Leo yang penuh luka, dia merasa bisa melakukannya. Seiring suara Xiun terus terdengar, ekspresi Yan Ruiyuan tampaknya juga terpengaruh oleh membimbing perlahan-lahan berhenti. Tidak terlalu gila secara patologis, melainkan seolah-olah benar-benar mendengarkan. Begitulah tangan di tanah. Dengan bahu yang merosot lesu. Melihat dengan tertegun pada Xiun. Menghela napas lega. Bisa dikendalikan adalah hal yang baik. Dia dengan tegas membiarkan Leo pergi. Melihat Leo pergi dengan patuh. Menghela napas lega. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang Leo takut melukai dia. Melihat Shen Youyan yang masih belum pulih kesadarannya. Menghela napas satu kali. Mengambil nafas dalam. Di tangannya kembali membentuk cambuk berwarna biru itu. Tepat saat Shen Youyan hampir mengamuk sepenuhnya. Saat melanjutkan masuk ke dalam kondisi mengamuk, Xiun tanpa ragu langsung menyentakkan cambuk ke tubuhnya. Rasa cambukan mengenai tubuh membuat Shen Youyan berhenti sekejap. Cambukan ini sebenarnya tidak. Bagi pejantan selevel, cedera ini sangat kecil. Tetapi kekuatan inti energi yang terkandung dalam cambuk ini justru menyatu sepenuhnya dengan aroma seorang betina. Membuatnya langsung berhenti melenting pada saat itu juga. Terdiam memandangi bekas luka berdarah yang terbelah di dadanya. Melihatnya berhasil mengendalikan dirinya. Si akhirnya tidak lagi menyerangnya, melainkan berenang maju. Mengayunkan cambuk itu. Mengikat Yan Ruiyuan dengan erat. Seorang betina baik hati dan polos menenangkan bahunya. Berjongkok di depannya. Kilauan biru air samar di ekor ikan. Menempel dengan celana panjang abu-abu gelap. Tertekuk bersama. Putri duyung kecil duduk di depannya. Menekan bahunya ke belakang. Suara lembut betina terdengar seolah melewati gelombang air. Menekan dadanya. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hanya bisa mendengar. Biarkan aku mencoba menenangkanmu.